Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, selamat datang di podcast Harmoni. Nah pemirsa, hari ini saya sudah bersama seorang maestro panggung yang merupakan juara nasional dari pembacaan puisi yang suaranya tentunya mampu menggetarkan rasa-rasa dan menghidupkan arti dari sebuah puisi. Telah bersama saya Dia Rita Rahmadani. Halo Dia, apa Halo kabarnya hari Kak, ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, nah ini pembaca puisi dari generasi Z, Iya. Gen Z. Kenapa tertarik membaca puisi dari sejak kapan dia? Oke, kalau semisalnya tertariknya sendiri itu dari SMA Kak. Dari Tapi kalau SMA, dikenalkan itu dari TK, dari dari SD. TK. Iya. Siapa yang mengenalkan pertama kali dia? Oke, yang pertama kali mengenalkan puisi itu Bunda dia sendiri Kak. Iya. Bunda. Kenapa Bunda memang suka puisi atau gimana? Iya, sebenarnya Bunda itu tipe orang yang suka puisi dan beliau juga pernah menjadi pegiat teater di masanya. Makanya akhirnya menularkan ke dia biar belajar membaca puisi juga ya gitu. Iya Kak, benar. Oke. Nah, waktu itu masih ingat gak puisi apa yang dikenalkan pertama kali ke dia oleh Bunda? Oke, sebenarnya awal-awal itu puisinya lebih ke puisi random yang Mhm. tulisannya yang cantik-cantik, yang kayak sekolahku, bunga Mmm, mawar mhm gitu Kak. Tapi kalau mhm. misalnya membekas banget Mhm itu mhm. waktu kelas 5 SD di mana ada bengkel sastra di SD, itu dikenalkan puisi namanya Aku karya Hairil Anwar. Dan aku suka puisi itu. Kayak dia Mmm. tegas, dia menggebu-gebu dan berprinsip. Dan akhirnya aku bawa puisi itu ke rumah dan aku ajak diskusi sama Bunda. Dia bilang, Mmm. kamu kalau mau baca puisi itu kita harus tahu terlebih dahulu siapa penulisnya. Jadi Mhm di situ mhm. aku mungkin terpacu ya semangat aku untuk belajar puisi. Jadi aku belajar puisi dari puisi kecil itu. Jadi pertama kali yang membekas gitu ya di Iya. dia, puisi karya Hairil Anwar dengan Mm-mm. Aku. Bengkel Sastra itu komunitas waktu itu? Kalau bengkel sastra waktu itu adalah ekstrakurikuler dari SD. Oh, dari SD. Waktu itu Mm-mm. SD kelas berapa, masih ingat nggak? Kelas 5 Kak, Kelas iya. 5 waktu itu ikut apa namanya, ekstrakurikuler puisi. Mm-mm. Tapi sebelum-sebelumnya, udah dikenalin mama dulu ya sama Iya, puisi-puisi yang tadi katanya apa, puisi cantik iya gitu puisi ya? cantik. Puisi cantik. Nah, dia sendiri kalau ikut kompetisi puisi udah dari sejak, waktu 5 tahun atau gimana? Oke, aku pertama kali Kak ya, dia ikut lomba baca puisi itu dari kelas 5 SD. Waktu itu Mmm, kayaknya kita udah sering banget ikut lomba di TPA. Salah mhm. satunya adalah lomba baca puisi dan di situ aku lumayan berpacu pada puisi-puisi dari apa ya, kriteria lomba di sana. Oke. Masih ingat gak waktu itu pada saat pertama kali dia ikut lomba, itu perasaannya kayak gimana? Oke, pertama kali justru deg-degan, Kak. Karena apa ya, mungkin itu pertama kali kita bisa memberikan performa kita Mhm, terkait bagaimana puisi itu kita udah diskusikan, kita udah kulitin gitu. mhm Dan kita mhm. kasih tahu ke khalayak ramai. Itu E menurut aku sedikit deg-degan, gugup. Pas itu juga apa ya, puisinya jadi cepet banget. Soalnya kita pengen cepet selesai. Jadi, waktu itu kan pasti belajar teknik-teknik juga ya? Waktu itu Iya. yang ngajarin pertama kali siapa ke dia? Oke, kalau pertama kalinya ngajarin tetap Bunda sih. Tetep Bunda, Iya. waktu sebelum ikut bengkel sastra? Mm-mm. Oh, apa aja waktu itu yang diajarin? Bunda olah vokal atau gimana? Oke, pertama kali diajarinya itu adalah aspek membacakan puisi. Mhm, Jadi yang pertama ada interpretasi atau penghayatan, mhm. kemudian ada mimik dan vokal. Gitu. Oke, ada mimik, vokal, dan Interpretasi. interpretasi. Oke, jadi kalau mimik pasti disesuaikan dengan Iya. pembacaan puisinya. Oh, karena tadi bundanya punya basic teater. Iya, Kak. Oke, kalau vokal sendiri latihannya kayak gimana? Ada latihan Oke. khusus nggak? Kalau vokal sendiri, aku lumayan belajar intensif banget ya. Itu Mhm, cara mengolah vokal perut sama mmm, diafragma. mhm mhm. Gitu. Soalnya kalau misalnya puisi itu lumayan menjunjung ya
olah vokal. Oke, salah satu yang utama gitu ya, Iya, maksudnya iya di benar. pembacaan puisi. Sulit nggak belajar olah vokal menurut dia? Awalnya sulit sih Kak, soalnya kita harus nahan napas ya kalau menurut Hmm. aku kemarin. Tapi ternyata tidak nahan napas. Kita tuh kayak beradaptasi aja. Oke oke. Selain itu, selain sama Bunda, belajar di ekstrakurikuler bersama guru juga ya? Iya, guru bahasa Indonesia saat itu. Bahasa Indonesia. Banyak nggak sih sebenarnya peminat puisi waktu pas ekstrakurikuler ya kan? Karena kan biasanya anak-anak perempuan gitu ya, biasanya menari gitu Iya ya, atau benar. mungkin paduan suara gitu. Kalau dia malah memilih puisi, banyak nggak peminatnya Saat kalau puisi? itu sedikit sih Kak. Sedikit. Soalnya mereka tidak suka kalau misalnya kita berekspresi aneh, kemudian juga Oh, ngebasin suara. Katanya mereka ribet, repot mhm gitu. mhm mhm mhm. Nah, apa namanya, gimana cara dia pertama kali kita balik ke kompetisi Iya ya. benar. Waktu itu kan masih kecil, masih SD. Gimana waktu itu cara menumbuhkan rasa kepercayaan diri dia? Oke. Karena pengen cepet-cepet selesai Iya gitu kan. benar. Terus gimana tuh ceritanya? Oke, cara menumbuhkan percaya diri ya Kak ya. Sebenarnya ini sih Kak, bertahap. Mhm. Iya, jadi disuruh ikut lomba lagi dan lagi sampai akhirnya kita udah kayak terbiasa panggung bentuknya seperti ini, teman-teman kita duduknya bakal di situ, bagaimana reaksi penonton kita kayaknya sudah sering tahu gitu. Jadi itu yang membuat aku adaptasi dengan bagaimana cara panggung itu bekerja dan itu yang membuat percaya diri aku meningkat. Mungkin lebih ke bagaimana cara kita beradaptasi sih Kak. Oke, sampai sekarang akhirnya melewati masa-masa itu ya. Iya, Akhirnya udah alhamdulillah. percaya diri dan kemarin memenangkan kompetisi lomba nasional. Iya, Tapi Kak Rani lihat itu tuh banyak loh udah lomba nasional ya. iya, Kayak mungkin ada 20-an kayaknya listnya. iya. Tapi yang paling berkesan gitu buat dia kompetisi yang mana? Oke, yang paling berkesan yang baru-baru ini Kak pada tahun 2025 di mana dia menjadi salah satu juara yaitu juara satu lomba baca puisi di Festival Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh, Festival Difabel. Iya. Boleh dijelasin nggak? Oke, jadi ini kayak kita promosi tentang inklusi, kemudian juga menerima bagaimana teman-teman kita dengan eh, inspirasi mereka sendiri gitu Kak. Jadi di sini poinnya kami disuruh mencari itu kebetulan lombanya cipta dan baca puisi. Jadi kami disuruh menciptakan puisi terkait bagaimana cara kita menginspirasi begitu. Dan salah satu puisi yang dia ciptakan yaitu judulnya Jadilah Diri Sendiri. Itu yang membawa dia menuju kemenangan di lomba tersebut. Itu terkait dengan temanya difabel gitu ya? Iya. Oh, jadi waktu itu gimana tuh proses dia membuat puisinya dulu? Oke, proses dia itu lumayan sulit sih Kak. Kemarin dia berusaha untuk mencari banyak referensi. Kemudian juga sebenarnya dia juga mencari bagaimana pengalaman teman-teman kita yang membutuhkan dan juga bagaimana keterbatasan yang mereka miliki gitu Kak. Yang akhirnya bisa menginspirasi dia untuk membuat puisi tersebut. Berapa lama kemarin prosesnya? Oke, kemarin prosesnya untuk kurasinya itu seminggu. Kemudian kembali mengenali lagi puisinya pas akhirnya seluruh finalis disuruh berangkat ke Yogyakarta dan akhirnya dia lumayan bisa flow state di panggung saat dia sudah berusaha untuk mengenali kembali puisi yang dia buat sih Kak. Oke, itu prosesnya gimana? Seleksi di daerah dulu atau langsung di Jogja ya pada saat itu? Iya. Itu gimana? Boleh Jadi diceritain nggak? teman-teman yang lain, yang peserta lain itu dikumpulkan puisi mereka yang dikumpulkan secara online, kemudian dipilih oleh juri. Dan akhirnya 5 orang yang dikurasi dan 5 tersebut diundang untuk melakukan baca puisi secara offline di Yogyakarta. Oke. Waktu itu pemenangnya dia ya. Iya. Nah, lalu dia gimana tanggapan teman-teman dia nih? Maksudnya di generasi dia banyak juga nggak yang menyukai puisi sebenarnya? Sebenarnya Kak banyak, tapi yang pertama kalau untuk membacakannya mereka masih malu Kak. Karena mereka
masih mungkin ke doktrin kalau misalnya baca puisi itu harus bermuka jelek gitu kan. Katanya bermuka jelek, berekspresi berlebihan. Padahal sebenarnya puisi itu bukan berarti kita harus menggebu-gebu terus, tapi sesuai puisinya. Ada puisi yang romantis, ada yang melankolis. Sebenarnya kita sesuaikan, tapi mereka masih mengenal bagaimana puisi itu harus menggebu-gebu. Kemudian mungkin mereka juga malu sih Kak, soalnya kita sedikit ada komunitas yang menerima puisi tersebut. Oh, oke. Ini ya maksudnya kayak kalau menurut penilaian aku pribadi ya, Iya. jadi kayak puisi itu kan terkadang dianggap sesuatu yang membosankan Iya, bagi yang benar. nggak mengerti gitu ya. Nah, apa menurut dia teman-teman yang mungkin nggak tertarik ada pendapatnya ke sana nggak sih kayak kayaknya puisi ini membosankan nih gitu. Sejauh yang dia tahu gitu. Teman-teman dia kan pasti banyak ya. Iya. Ya, terus gimana? Aduh, emang kamu nggak bosen gitu dia baca puisi atau gimana? Iya sih Kak, mereka juga berpikir sama ya. Kalau misalnya puisi itu membosankan, mereka cuma tahu puisi itu mungkin di era bosennya. Tapi sebenarnya kembali lagi sih Kak, aku dan teman-teman yang pecinta puisi itu kembali untuk mempromosikan sebenarnya puisi tidak membosankan itu loh. Ada banyak teka-teki yang harus kita buka di puisi itu, gitu sih Kak. Oh, jadi ada keasikan tersendiri ya Iya, sebenarnya asik. di puisi itu bagi yang ngerti. Oke. Nah, berarti dia kan mengulik gitu ya. Itu ada komunitasnya Oke, kalau kalau di Palembang sendiri. Oke, sebenarnya ada sih Kak. Salah satunya adalah Satu Pena Palembang, kemudian juga ada yang baru-baru ini itu Malam Puisi Palembang. Itu kegiatannya apa aja tuh dari komunitasnya biasanya? Oke, biasanya itu mereka mendiskusikan puisinya, kemudian juga mereka membacakan puisi, di mana tidak ada judge sama sekali untuk mereka yang baru gitu kan. Oh, jadi boleh juga diikuti oleh yang baru ya, yang baru kayak Iya. misalnya saya nih abis ngobrol sama dia Wah, tertarik, dia boleh banget, saya Kak. boleh ikut gak gitu? Boleh bergabung Iya. di komunitas itu? Boleh banget. Boleh banget. Nanti dia yang maksudnya lebih jago lah gitu ya, itu ngasih ilmu gitu ke teman-teman yang baru. Enggak juga sih Kak, kita lebih ke diskusi ya Kak ya. Kadang kan kalau misalnya kita walaupun kita udah sering, tapi kita masih ada yang salah gitu. Apalagi kalau misalnya interpretasi, kadang kita punya banyak persepsi, jadi kita kumpulkan kira-kira puisi ini apa sih isinya gitu. Jadi yang paling menurut kita paling benar, paling tepat itu yang akan kita jadikan patokan gitu sih Kak. Oke. Nah, sejauh ini diskusi-diskusi tentang interpretasi itu sendiri pernah nggak kayak bersinggungan gitu sampai kayak gitu atau gimana? Oke, pernah sih Kak. Pernah. Di puisi apa tuh waktu itu? Oke, waktu itu aku lagi di UKM UKM? kampus. Oh, Jadi kegiatan mahasiswa ya, unit Iya. kegiatan mahasiswa. Oke. Iya, jadi di sana kami tuh memberikan pendapat. Ini puisinya tentang marah gitu. Enggak, ini puisinya sebenarnya sedih gitu. Soalnya kan kadang kita agak bingung nih, kata-katanya tuh menuju ke sedih tapi sebenarnya artinya marah. Jadi pada akhirnya kami mengulik ulang ini puisinya tentang apa gitu. Pada akhirnya kami sepakatkan, kami juga mencari siapa penulisnya, kemudian seperti apa tujuan dia menulis begitu. Sampai akhirnya sepakat kira-kira nih interpretasinya tuh ini gitu ya. Iya, benar. Karena menurut dia sendiri yang paling tahu interpretasi itu penulisnya sendiri gitu kan ya, Iya, atau benar. gimana? Kalau menurut dia penulisnya sendiri. Yang tahu arti dari puisi itu Iya. tersebut gitu ya. Nah, jadi dalam membaca puisi selain mimik vokal, dia kan juga harus tahu ya maksud puisi ini gitu kan, agar tersampaikan dengan benar ke yang mendengar gitu. Nah, itu prosesnya sendiri kayak gimana? Dia riset atau gimana tentang puisi ini, boleh diceritakan? Oke, untuk tahu bagaimana cara kita dapat menyampaikan dengan benar, dia perlu meriset sih Kak, meriset puisi ini, kemudian melihat terlebih dahulu siapa penulisnya, bagaimana latar belakangnya, kemudian juga di mana dia dilahirkan, itu sebenarnya juga penting. Kemudian juga kita lihat diksi-diksinya. Jadi sebenarnya kayak apakah ada koma di sini? Jadi kalau misalnya ada koma berarti ada perhentian. Jadi kita tahu bagaimana kita berhenti. Apakah ini suatu makna yang tersendiri atau dua makna gitu sih Kak. Kemudian
kemudian pembawaan sih Kak. Soalnya kalau pembawaan itu bagaimana cara kita membawakan, kalau misalnya kita tidak bisa membawakan dengan cara sedih, kita harus cari cara bagaimana cara kita membawanya dengan rasa sedih gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang interpretasi. Kalau tentang mimik sendiri, ini pembaca puisi ya. Iya. Kan sebenarnya mimik juga dipelajari di teater. Kalau Iya, kata benar. bundanya dia kan gitu ya. Nah, dia sendiri pernah nggak akhirnya terjun ke dunia teater? Oke. Pernah sih Kak, pada akhirnya di masa-masa SMA, di situ banyak banget production. Saat itu dia gabung ke Pandawa Production. Pandawa Production. Iya. Oke. Itu apa tuh kegiatannya? Oke, saat itu kami ada seleksi dari baca puisi kemarin. Waktu lomba baca puisi itu kami diseleksi langsung. Katanya ada pementasan. Jadi waktu itu iseng-iseng ikut. Dan pada akhirnya kok ini enak ya ikut teater gitu. Apalagi waktu itu ada salah satu peran yang harus dia perankan, yaitu narator. Jadi kebetulan kalau puisi itu harus olah vokal kan kayak, dan narator itu adalah peran yang cocok untuk dia saat itu. Nah, pada saat itu udah bergabung di Pandawa Group ya untuk teaternya. Terus ada peran-peran apa lagi selain narator yang dia pernah lakukan? Oke, waktu itu jadi dayang ya Kak. Jadi dayang, kemudian salah satunya itu jadi apa ya, jadi dayang, kemudian jadi ibu-ibu. Jadi lumayan dikasih opsi untuk berperan di teater. Tapi akhirnya dia gimana tuh ke teaternya? Jadi seimbang antara puisi dan teaternya, sama-sama menyukai atau gimana sejauh ini? Jadi imbang sih Kak. Apalagi itu sama-sama seni ya Kak ya. Jadi base-nya udah puisi, di teater itu lebih dikulik lagi. Lebih berat belajar puisi atau lebih berat belajar teater? Oke, kalau misalnya dipikir-pikir lebih berat belajar puisi sih Kak. Kenapa tuh? Karena kan kalau puisi kan membaca gitu ya. Maksud karena ini tidak terlalu banyak kayak teater kan membaca naskah, menghafal naskah, dialog, terus kan harus berakting gitu. Kenapa lebih berat membaca puisi? Oke, kalau menurut dia Kak, karena kalau puisi sendiri itu yang pertama kita sendirian, kita solo di panggung, jadi kita sedikit kadang insecure apakah kita membawakan puisinya dengan benar atau tidak. Tapi kalau misalnya teater mungkin kita beramai-ramai, jadi kalau misalnya satu masih ada kurangnya, kadang di carry sama yang lain gitu. Kemudian juga kalau misalnya puisi itu dia bahasanya itu lebih berat, diksinya harus lebih matang, jadi kita harus mencari lagi arti dari diksi tersebut. Tapi kalau misalnya teater, kalau dia kemarin berperan, itu teaternya mereka itu lebih apa ya, naskahnya lebih ringan. Jadi mungkin kalau misal di teater lebih bisa berimprovisasi gitu ya, di kalimat-kalimatnya, di adegannya. Sedangkan kalau puisi ya itu aja bakunya gitu ya. Puisinya ini harus dibacakan kayak gini gitu ya. Iya, apalagi kita tidak boleh menambahkan kalimat sembarangan. Iya, benar. Nah, siapa sih sosok yang menjadi inspirasi dia? Oke, kalau misalnya saat ini yang sosok menjadi inspirasi dia yaitu penyair Sutaji Kalzum Bahri. Sutaji Kalzum Bahri. Kenapa? Karena cara beliau membacakan puisi itu benar-benar dari jiwa. Itu dia pertama kali melihat video di YouTube, itu kayak wow, ini keren sekeren-kerennya. Sangat jarang kita bisa melihat orang membacakan puisi yang kayak sebebas ini gitu. Akhirnya dia menyukai beliau gitu ya. Nah, selain itu ini sosok inspiratif dia di dalam puisi gitu ya, menjalankan puisi. Nah, kalau misalnya orang tua dia sendiri sampai sekarang masih mendukung nggak dengan dia berkecimpung gitu ya di dunia puisi? Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau misalnya orang tua dia, mereka sangat mendukung banget sih Kak. Apalagi ini kan kegiatan positif ya, dan juga bisa jadi ladang promosi terkait dengan seni. Jadi mereka sangat mendukung, bahkan mereka juga sering untuk kayak kasih
reward untuk dia karena Hmm. bisa menjadi juara gitu Kak. Oh, karena memang mama dan papa dia sendiri, apakah memang pembaca puisi dulunya? Karena kan benar-benar disupport ya. Iya, benar. Dulunya pembaca puisi juga atau gimana? Oke, Menyukai puisi juga? Oke, kalau bunda dia suka baca puisi, dan kalau ayah dia itu tipe yang sangat berkecimpung di seni. Beliau senang Hmm. bernyanyi, kemudian menjadi gitaris di suatu band gitu Kak. Oh, jadi memang darah seni dia itu mengalir gitu ya. Iya. Oke. Nah, dia kalau misalnya dia lagi bosen gitu ya, Mm-mm. kayak baca puisi, apa yang dia lakuin? Oke, kalau dia lagi bosen baca puisi, dia usahakan untuk tidak bosen lagi sebenarnya. Caranya gimana Iya, tuh? oke. Caranya itu yang pertama, mengumpulkan buku-buku puisi lainnya. Selain Hmm. dari penyair-penyair yang hebat, dia juga Mm-mm. kumpulkan puisi-puisi dari teman-teman pecinta puisi lainnya. Jadi kita Hmm. punya banyak sekali puisi yang bisa dibacakan dan bisa didiskusikan kembali gitu Kak. Kadang kita selalu mikir kalau misalnya puisi harus Hairil Anwar, Mm-mm, puisi harus mm-mm. Sutarji Kalzumbahri. Padahal sebenarnya banyak sekali loh seniman-seniman, kemudian juga pembaca puisi di sekitar kita. Contohnya aja di lokal kita sendiri Mm-mm, mm-mm. itu ada Anton Narasoma, kemudian juga ada Hmm. Pak Erwin Janim, dan itu lumayan bisa untuk menginspirasi kita membaca puisi Kak. Oh, itu yang lokal yang di Iya, Sumatera Selatan ya? iya. Oke. Itu tergabung di komunitas itu tadi nggak dia? Yang kan katanya baru mau buat komunitasnya ya Oh untuk iya, puisi ini. oke. Eee, Kalau saat ini belum sih Kak, kalau tidak Mm-mm. salah di Satu Pena Sumsel ada. Oh, berarti kegiatannya apa aja sih maksud Kak Rani? Kadang mengadakan seminar nggak nih gitu kan? Karena kan balik lagi ya menurut dia tadi kan Mhm. harus dipromosikan. Ini kan termasuk seni budaya gitu ya. Oh, oke. Nah, sejauh ini kegiatan komunitasnya sampai mempromosikan juga nggak? Iya sih Kak, salah satu kegiatan di komunitas itu ada mereka memberikan seminar-seminar terkait dengan puisi, kemudian Mm-mm. juga ada pementasan, kemudian juga Hmm. terkadang ada penge-share-an lomba gitu sih Kak. Mhm. Nah, kalau untuk lombanya sendiri banyak nggak sih sebenarnya lomba-lomba yang lokal dulu deh kita bahas yang di Iya. Sumatera Selatan ya. Banyak nggak sebenarnya lomba-lomba itu kan menjadi ajang ya untuk Mhm. untuk menggali bibit-bibit baru pembaca puisi tentunya ya. Iya. Banyak nggak? Kalau misalnya di kota sendiri, yang dia lihat jarang sih Kak. Iya, Hmm. palingan mungkin kayak lomba kelas meeting itu banyak, tapi kalau misalnya untuk kayak sekota Palembang, dia jarang melihat. Hmm. Kayak setahun sekalipun kadang enggak gitu. Ada sih Kak kalau misalnya Ada. setahun sekali. Biasanya yang rutin apa nih ininya, kompetisinya, ada nggak? Yang setiap tahun ada gitu? Oke, yang setiap tahun ada mungkin membaca puisi, tapi jarang dikulik sih Kak. Oh, Iya, maksudnya kayak jarang ada sebenarnya iya, yang rutin tapi jarang dipromosikan iya gitu benar. acaranya? Heeh. Oh. Nah terus, peminatnya sendiri ada nggak dari anak-anak kecil Oke, puisi puisi ya ini? Kak ya. Heeh. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak kecil sedikit ya Kak. Mhm. Oh, Kalau kebanyakan memang yang sudah kuliah gitu iya ya? kuliah, kemudian juga mungkin sudah dewasa. Karena sebenarnya kalau Mmm. misalnya anak-anak mungkin mereka kurang suka. Iya kan, Iya, karena heeh, kan ingatnya tadi itu ya, kayak puisi cantik tadi ya, iya. kayak belum banyak memahami kalau puisi yang berat-berat. Mhm. Oke. Nah, udah bahas anak-anak nih, ada nggak sih pesan-pesan dia kayak misalnya ke generasi seterusnya, yang masih muda-muda untuk mencintai puisi gitu? Oke. Harapan dia yaitu kita jadikan puisi itu sebagai ladang yang ramah untuk pemula. Mhm. Dikarenakan masih banyak yang insecure ya untuk Mhm. membacakan puisi atau Mhm. menulis Mhm. puisi. Padahal sebenarnya bisa saja puisi itu menjadi karya kita yang indah yang bisa diabadikan gitu, Kak. Betul. Nah, membahas karya, dia Iya. sendiri kan pembaca puisi, Mhm. menulis puisi juga nggak? Iya, Kak, menulis puisi juga. Oh, ada berapa banyak udah sekarang puisi yang dia buat kira-kira? Oke, Banyak ya pasti ya? iya. Nggak inget jangan-jangan ada Iya. berapa? Kira-kira deh. Oke, 10 atau 15 ya, Kak? 10 atau 15. Iya. Itu kapan dimulainya belajar Oh, menulis puisinya?
Mulainya itu dari SMP, Kak. Dari Heeh. SMP bahkan? Iya. Oke. Puisi apa yang pertama dia bikin, ingat nggak? Oke, kalau puisi mungkin puisi cantik tadi ya, Kak, ya. Oh, tentang apa tuh waktu Heeh. itu Waktu puisinya? itu tentang hujan rasanya. Heeh. Bagaimana petani mencintai hujan, bagaimana kita bersyukur soal hujan yang diberikan oleh Tuhan gitu, Kak. Oke. Prosesnya gimana waktu itu? Terinspirasinya dari mana? Kenapa hujan? Oke, terinspirasinya dari waktu itu rasanya ada kabut asap di Palembang ya, Kak, ya. Heeh. Jadi kayak rasanya kangen banget sama hujan. Kita jarang melihat hujan, padahal petani membutuhkan. Kemudian juga anak-anak kecil mau main hujan. Itu yang membuat aku kayak, oh, inspirasi banget nih. Oh, dari Hujan. kabut asap akhirnya Iya. membuat puisi tentang hujan. Nah, ajang apa yang dalam waktu dekat ini dia ingin ikuti? Ada nggak? Oke, kalau ajang dalam waktu dekat ini mungkin ada lomba-lomba nasional lagi sih, Kak. Iya, apa aja tuh? Oke, salah satunya itu ada lomba apa ya? Piala Jasin. Itu lomba ajang yang selalu diadakan setiap tahunnya dari pusatnya gitu. Dari pusatnya apa ya? Tim Cikini rasanya. Oh, tim Mungkin kita bakal Cikini. pelajari lagi sih, Kak. Pelajari lagi nanti ya. Nah, terus apa sih yang dia harapkan ya untuk khususnya di dunia puisi? Khususnya untuk Sumatera Selatan lah, misalnya kayak semakin berkembang, semakin banyak peminatnya gitu. Oke. Dia berharap semakin banyak peminatnya, kemudian juga semakin berkembang dan juga semakin banyak komunitas tentang puisi yang mungkin kita bisa saling mendiskusikan dan juga benar sih, Kak, memperbanyak diskusi tentang puisi gitu sih, Kak. Oke. Udah mau habis dia, udah dikodein kita nih, udah 1 menit lagi. Kalau gitu sebagai penutup gitu ya, puisi pertama yang kali dia bacakan itu kan Aku, Hairil Anwar. Oke. Boleh dibacakan? Oke, izin ya, Kak, ya. Iya. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke. Pemirsa, demikianlah pembacaan puisi dari dia. Benar ya, begitu sangat mendalami dan dengan mimik dan vokal yang tentunya bisa menginterpretasikan sebuah puisi tadi. Terima kasih dia telah datang di podcast Harmoni hari ini. Terima kasih kembali, Kak. Iya, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan podcast Harmoni. Saya Ranta Rulia beserta seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.